Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Insyaallah bil khair. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja. Hari ini untuk pelajaran bahasa Arab, hadal yaum lilughah al-arabiyyah. Sawfa nata'alam fi ismul isyarah. Kita akan belajar tentang ismul isyarah. Ismul isyarah itu adalah kata tunjuk. Ya, kata tunjuk itu ada dua. Ya, ada dua, ini dan itu, ya, ini dan itu. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada kata tunjuk ini dan itu. Tapi nanti ada kaidah-kaidah yang membedakan ini itu sesuai dengan jumlah bendanya. Seperti itu ya, sesuai dengan jumlah bendanya, sesuai dengan muannas dan mudzakarnya, benda yang laki-laki atau yang perempuan gitu kan ya, yang ada tak marbutohnya dan yang tidak ada. Itu nanti ada perbedaannya di ismul isyarah dalam bahasa Arab atau kata tunjuk dalam bahasa Arab. Oke, kita mulai. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, ini judulnya ismul isyarah. Bisa dilihat ya, ismul isyarah itu adalah kata tunjuk. Sekarang kita masuk ke definisinya. Definisinya bisa dilihat. Ism isyarah adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjuk manusia maupun benda dalam jarak dekat ataupun jauh. Ya, jadi ism isyarah itu bisa digunakan untuk menunjuk benda yang dekat atau benda yang jauh. Contoh, ini papan tulis, itu meja, itu jam, itu kipas angin, itu pintu, ini penghapus. Nah, itu adalah kata tunjuk. Ya, jadi ism isyarah itu adalah kata tunjuk. Bisa menunjuk manusia karena manusia juga termasuk benda hidup, bisa juga menunjuk benda mati. Seperti itu ya. Oke. Lalu kita masuk ke pembagian ismul isyarah. Ismul isyarah dibagi menjadi tiga ya. Ismul isyarah dibagi menjadi tiga. Jadi ada yang sesuai. Tadi kan saya sudah berbicara bahwasanya dibagi menjadi tiga berdasarkan jumlahnya gitu ya, di awal berdasarkan jumlahnya. Jadi ini itu di dalam bahasa Arab gitu ya. Ini dan itu kata tunjuk dua kan, kata tunjuk ada dua, ini dan itu. Itu di dalam bahasa Arab berbeda-beda gitu ya, tidak sama. Jadi nanti dengan jumlah yang satu, benda yang ditunjuk itu jumlahnya satu atau jumlahnya dua atau jumlahnya tiga, itu berbeda semua kata tunjuknya. Seperti itu ya, nanti kita pelajari bersama. Nanti saya juga beritahu apa perbedaannya. Oke, yang pertama gitu ya, ini kalau bendanya satu, kita sebutnya, kalau yang benda yang ditunjuk itu satu doang ya, satu doang. Nah, kita sebutnya sebagai ismul isyarah lil mufrodi. Lil mufrodi. Mufrod itu artinya tunggal. Mufrod itu artinya tunggal. Gitu ya. Oke. Ismul isyarah lil mufrodi. Nah, kalau ini ismul isyarah lil musanna. Ismul isyarah lil musanna itu kalau misalkan bendanya ada dua, yang kita tunjuk ini dua benda, itu dua benda, seperti itu ya. Nah, jadi musanna itu kalau bendanya dua. Musanna artinya ganda. Musanna artinya ganda, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ismul isyarah lil jam'i. Ismul isyarah lil jam'i itu kalau benda yang kita tunjuk lebih dari tiga. Jam'i artinya jamak. Jamak itu bendanya lebih dari tiga jumlahnya. Seperti itu ya. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke ismul isyarah lil mufrad. Nah, ismul isyarah lil mufrad itu tadi kan seperti yang saya jelaskan,
kalau bendanya cuma satu. Jadi kalau misalkan kita tunjuk satu benda gitu ya, contoh ini satu penghapus gitu. Ini satu buku. Nah, jumlahnya cuma satu, tunggal. Tunggal itu satu. Ya, jumlahnya satu. Nah, kata tunjuknya itu ada dua. Berdasarkan mudzakkar, jenis mudzakkar atau muannas. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya, di minggu-minggu sebelumnya, pertama kita masuk di materi kata benda, bahwasanya benda itu dibagi menjadi dua, mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Kalau itu untuk manusia, kalau untuk benda, mudzakkar itu yang akhirannya tidak ada huruf tak marbutoh. Tapi kalau muannas itu yang akhirannya ada tak marbutohnya. Nah, tak marbutoh itu seperti apa? Tak marbutoh itu seperti ini. Nah, ini namanya tak marbutoh. Seperti itu ya. Jadi jangan salah. Kalau bendanya ada tak marbutohnya di akhir, berarti kita pakai yang ini. Kalau tidak ada, berarti pakai yang ini. Kalau perempuan, lihat itu laki-laki atau perempuan yang ditunjuk. Nah, kita masuk ke artinya ya. Ini dan itu dalam bahasa Arab ismul isyarah lil mufrad atau jumlahnya cuma satu. Ini ya, kalau bendanya cuma satu dan itu mudzakkar, pakainya hadza. Itu hadza. Nah, kalau itu bendanya mudzakkar dan cuma satu jumlahnya, pakainya dzalika. Dzalika, seperti itu. Nah, kalau misalkan bendanya muannats, nah jumlahnya cuma satu, maka kita pakai kalau ini hadhihi. Saya ulangi, hadhihi. Kalau itu tilka. Tilka. Itu buku tulis. Buku tulis bahasa Arabnya kurrosatun. Contoh ya. Ini saya berikan contoh. Kurrosatun. Kurrosatun ini bendanya muannas. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya. Maka yang harus dipakai adalah yang mana? Ya, yang harus dipakai adalah yang ini untuk menunjuk buku tulis. Ini buku tulis, berarti hadhihi. Hadhihi kurrosatun. Itu buku tulis, maka pakainya tilka. Kurrosatun. Seperti itu. Nah, kalau bendanya mudzakkar seperti apa? Bendanya mudzakkar, coba kita lihat. Kitabun. Kitabun atau buku ya. Beda buku tulis sama buku itu beda. Bukunya buku paket maksudnya. Kitabun. Nah, ini bendanya benda mudzakkar karena tidak diakhiri oleh ta marbutoh. Coba dilihat. Berarti yang harus kita pakai yang mana? Ya, betul yang ini yang harus kita pakai. Berarti ini buku. Hadza kitabun. Gitu ya. Kalau itu buku, maka kita pakainya dzalika kitabun. Nah, seperti ini. Hadza kitab. Ini buku. Ini buku. Dzalika kitabun. Dzalika kitabun, itu buku. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, lalu untuk tugasnya gitu ya. Silahkan kalian terjemahkan. Ini pulpen, itu tas, ini Aisyah, dan itu Muhammad. Oke ya. Nah, jadi kalian hanya menerjemahkan ini dan itunya saja. Karena di sini bendanya sudah saya tuliskan bahasa Arabnya, sudah saya terjemahkan ke bahasa Arab. Nah, ini nama orang tulisannya seperti ini, seperti ya, untuk Muhammad dan Aisyah.
jadi silahkan ditulis, tentukan ini dan itunya, entah itu muannas atau mudzakkar, seperti itu. Tugasnya silahkan ditulis di buku tulis, lalu dikirimkan di Google Classroom, seperti itu ya. Nanti saya nilai. Itu saja untuk ismul isyarah lil musanna yang jumlahnya 2 ganda, dan ismul isyarah lil jam'i yang jumlahnya 3 itu kita pelajari minggu depan karena agak sulit gitu ya. Nanti kita harus ada pembiasaan terlebih dahulu untuk yang tunggal. Kalau sudah terbiasa yang tunggal, ngomong yang tunggal, nanti kalau ngomong yang ganda, ini dan itu untuk benda yang ganda jumlahnya 2 atau lebih, itu mudah. Jadi kita hafalkan yang ini dulu tadi ya, yang saya berikan. Itu saja, terima kasih. Kita tutup dengan bersama baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala kulli ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.